sini saya akan mempraktekkan produksi fikih untuk tugas mata kuliah produksi fikih dosen pengampu Bapak Adi Kusuma, yaitu kajian PKO atau penyelenggaraan pedoman tata tertib organisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sofia dari program studi di bidang konsep Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih dulu kabarnya? Semuanya alhamdulillah. Dulu tahu nggak sih di sini kita akan kajian apa? Belum ya. Dan di sini kita akan kajian tentang PKO dan PKO ini berlaku di organisasi primordial. Nah, organisasi itu kan banyak. Ada yang namanya organisasi internal di kampus kan biasanya ada organisasi eksternal dan ada organisasi kedaerahan. Dan Kumandang itu singkatan dari Keluarga Mahasiswa Pandeglang, termasuknya itu organisasi kedaerahan gitu. Keluarga Mahasiswa Pandeglang. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih tentang Kumandang sedikit-sedikit gitu? Tahu nggak? Tahu singkatan doang. Singkatan doang ya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sebelum lanjut ke kajiannya. Boleh kenalan dari kakaknya? Ya. Halo Kak. Halo. Kenalkan saya Nisa Nisa. Dari mana Kak Nisa? dari Bojonegara. Bojonegara. Kakaknya? Halo, nama aku Siti Siti. dari Jakarta. Kakaknya? Halo, nama aku Rahma dari Kabupaten. Bahkan. Kak Nisa, Kak Siti, Kak Rahma ya. Nah, teman-teman, PPTAO ini singkatan dari peraturan atau penyelenggaraan tertib administrasi organisasi di suatu organisasi. Jadi setiap organisasi itu pasti ada PPTAO, kayak di internal maupun eksternal itu pasti adanya PPTAO yang tujuannya agar organisasi ini tertib gitu, baik itu secara surat, kesekretariatan dan lain sebagainya. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, di PPTAO juga memiliki sasaran teman-teman. Yang pertama itu agar terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi yang baru. Terus terpeliharanya nilai jiwa dan semangat kebersamaan dalam membawa keutuhan persatuan dan kesatuan organisasi setiap disiplin dan wibawa organisasi. Nah, biasanya PPTAO ini dibuat atau ditentukan gitu ya, dilandaskan di anggaran dasar rumah tangga atau ADART dan keputusan musyawarah besar Kumandang Banten tahun 2020. Nah, di dalam PPTAO itu ada macam-macam
surat yang isinya pasti, dari isi surat itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan melalui isi surat itu. Terus dalam suatu organisasi maupun organisasi eksternal atau internal primordial, dia punya sistematika surat tersendiri gitu, berbeda sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dan putusan musyawarah besar itu. Nah, di Kumandang sistematika surat itu ada pendahuluan, yaitu tanggal surat ditulis tata kanan 1, enter di bawah kop surat. Yang kedua, penulisan nomor, lampiran dan perihal di bawah tanggal dengan menggunakan tata kiri. Nomor surat dibedakan berdasarkan lampiran dan perihal. Tujuan surat ditulis setelah penulisan nomor atau pembuka. Assalamualaikum itu dicetak miring dan di blok atau ditulis tebal. Awal isi surat ditulis teriring ini surat menjelaskan awal isi surat ditulis teriring salam doa kami, semoga sasaran yang kita tuju gitu ya, selalu dalam lindungan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, amin. Jadi di dalam suatu surat itu ada pendahuluannya, dan pendahuluannya harus sesuai dengan yang tadi saya sebutkan gitu. Terus di dalam surat juga kan pasti ada yang namanya isi surat. Nah, isi suratnya juga menjelaskan inti dan maksud surat, mengandung keterangan nama, waktu, tempat, dan hal lain yang penting dalam surat. Terus yang ketiga, setelah ada pendahuluan pasti ada yang namanya penutup. Biasanya kalau di Kumandang itu sebelum ditutup menggunakan moto Kumandang Banten dan dilanjutkan dengan kata salam, dicetak miring dan tebal. Nah, teman-teman boleh baca aja di sini format suratnya, terus kop surat sampai poin 6. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait isi surat tadi, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Gimana teman-teman? Atau next aja kita? Next ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya surat itu seperti apa. Nah, teman-teman boleh lihat di sini contoh surat yang sudah saya buat. Sebentar ya. Nah, di Kumandang sendiri teman-teman, kan tadi ada yang namanya kop surat ya kan. Nah, biasanya di kop surat itu di paling atas kita mencantumkan panitia pelaksana, dan yang berwarna merah yang berwarna biru ini itu diisi sesuai dengan kegiatan yang kita inginkan. Misal di sini panitia pelaksana MAK, musyawarah buat komisariat. Misal kita akan mengadakan acara MAK, bisa diganti juga dengan misalkan panitia pelaksana Pleno Tengah misalkan gitu kan. Nah, itu disesuaikan. Pokoknya yang berwarna biru ini itu diganti sesuai dengan
organisasi apa, misalkan kalau dari UIN berarti Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Sabri Banten gitu kan. Itu jadi tujuannya agar mengetahui surat ini dari siapa gitu, siapa yang membuatnya gitu. Ada lagi? Nah, di bawah pokok surat itu ada tanggal pembuatan surat. Misal dibuatnya yang dicetak berwarna biru itu disesuaikan dengan kapan dia membuat surat. Misalkan dibuatnya Serang 11 April 2025 misalkan. Nah, dalam ADART, dalam Kumandang ada isi suratnya itu ada nomor, lampiran, dan halaman. Nah, nomor ini teman-teman 01, ada yang tahu nggak kenapa 01? Karena suratnya itu Kenapa ada? Ya, lupa. Kenapa 01 di sini? Dan jawaban itu karena disesuaikan dengan kapan sekretaris pelaksana ini membuat surat. Misalkan dia pertama mengeluarkan surat peminjaman tempat di sini kan, surat izin tempat 01. Terus setelah itu dia mengeluarkan surat izin permohonan dana, diisi di nomornya 02. Jadi sesuai dia mengeluarkan isi surat, begitu. Dan seterusnya 03, 04, 05 gitu. Terus di sebelah 01 ada garis miring ya. Jadi setiap kata itu ditulis garis atau garis miring. Nah, di sini di Kumandang ada yang namanya surat untuk internal dan eksternal. Ya kan? Kalau misalkan tujuan suratnya itu untuk lingkungan Kumandang atau internal, itu kita isi dengan A. Jadi A itu untuk khusus untuk internal. Kalau B itu untuk eksternal, di luar Kumandang. Contohnya ini, kita memohon izin tempat ke luar Kumandang, misalkan di Village Oromoy misalkan. Berarti nomor suratnya B gitu. Terus garing lagi, panitia pelaksana yang berarti di sini yang membuatnya itu panitia pelaksana MAK misalkan gitu ya. Di sebelahnya itu ada MAK, nama acaranya. Terus di sini komisariat, terus ada Kumandang Banten dan tanggal pelaksanaan acara itu. Terus di bawahnya ada lampiran. Nah, di lampiran ini jadi kalau misalkan suratnya itu hanya satu saja kayak seperti ini ya, seperti ini, itu di lampirannya dikosongkan atau strip saja. Tetapi ketika di bawah surat ini ada rondon acara misalkan, dan rondon acara itu misalkan 2 lembar, maka di lampirannya kita cantumin 2 lembar. Berarti perihal gitu kan, atau tujuan apa tujuannya seperti ini dibuat, yaitu ini contoh mohon izin tempat, misal mau diisi surat undangan atau misalkan diisi surat permohonan sambutan gitu. Jadi diisi sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu di bawah perihal ada kepada yang terhormat. Jadi misal kita akan mengajukan surat undangan Ketua Umum Kumandang Banten, berarti di sininya kepada yang terhormat Ketua Umum Kumandang Banten di tempat tuh. Terus misalkan kepada yang terhormat Pembina Kumandang Banten, jadi disesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Terus di bawah tempat ada pendahuluan yang sudah tadi saya jelaskan ya. Ada salam, terus teriring sampai amin, itu harus sesuai dengan peraturan yang tadi saya jelaskan ya, di ART.
Gimana? Dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait surat ini? Tanyain deh. Mau nanya Tanyain deh. mana tadi surat? Yang pakai surat. Iya. Hei. Bagian apa kak? Kasih tik, boleh. Bagian apa? Di atas aja. Di atas. Ya. Nah, yang nomor kan situ ada tanggal ya 26 Januari. Iya. Nah, sedangkan di situ kan acaranya 2 hari ya. 26 sampai 27. Nah, itu cukup ditulis 1 hari aja. Iya, cuma 1 hari aja. Jadi misal ada tambahnya juga nih. Di sini kan 26 strip ya, Januari. Jadi kalau di ayat-ayatnya itu kata Januari, jadi di sini harus kata Januari juga, nggak boleh misalkan mau pakai Romawi aja bulan 6 misalkan, nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan ADART. Jadi kalau acaranya 2 hari cukup mencantumkan 1 hari aja tanggal pelaksanaannya di sini. Dan setelah itu ada tahunnya gitu kan, tahun pelaksanaannya. Gitu. Itu 26 Januari itu pelaksanaan ya? Iya. Itu kalau yang Serang 11 April itu pembuatan surat. Oh, Jadi apa ya? iya, misalkan Pembuatan surat. itu bisa diisi dengan apa namanya, kebutuhan gitu misalkan. Ya diisi dengan apa namanya, Tapi surat ini pastinya itu sebelum acara kan? sebelum acara harus sudah jadi, harus sudah disebar gitu. Oke. Ada lagi? Nah, di sini di bagian apa namanya, meminta izin kepada Bapak Ibu itu disebutkan 2 ya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan udah pasti di apa namanya, di bagian kepada misalkan kepada yang terhormat Ketua Umum Komandan Banten, maka diisi suratnya teriring salam dan doa kami sampai kepada semoga akal. Jadi cukup 1 aja. Tapi kalau misalkan kepada yang terhormat Komandan Banten Komisariat Tirta, maka diisi suratnya semoga akal teteh gitu. Jadi disesuaikan. Kalau misalkan tujuan suratnya untuk 1 orang, cukup menyebutkan akal atau teteh. Tapi kalau misalkan surat ini undangan untuk 1 komisariat, maka disebutkan akal dan teteh gitu. Ada lagi? Nih, saya ada contoh surat yang udah jadi, teman-teman. Contoh surat yang udah jadi. Nah, tadi kan masih apa namanya, templatenya ya bisa dibilang gitu. Ini contoh yang udah jadinya. Jadi misalkan di sini acaranya makrab, berarti panitia pelaksana makrab, terus sekretariat, terus ada CP, ketua pelaksana dan sekretaris pelaksana. Jadi CP di sini, 2 nomor di sini diisi ketua pelaksana dan sekretaris pelaksana. Nah, ini juga 02 undangan bulan 5 2005. Terus pada terhormatnya, terus waktu pelaksanaannya, tempatnya, tema. Karena ini ya. Nah, di bagian perihal itu kan undangan saja ya, undangan saja. Maka di bagian demikian
kali. Itu. Nah, ini contoh surat yang udah jadi ya. Nah, di bagian lampiran kan di sini dicantumkan 1 lembar karena di bawah surat ini ada runut aksara teman-teman dan runutnya cuma 1 lembar, berarti disatukan 1 lembar. Gimana? Paham kan? Oh, jadi lampiran itu dihitungnya dari yang bawah surat. Iya, yang bawah. Jadi surat ini mah nggak dihitung. Ya walaupun ini emang ada 2 slide ya, tapi kalau misalkan suratnya cuma 1, ini doang, itu berarti dikosongin. Berarti nggak ada di bawahnya itu nggak ada. Strip aja. Strip aja. Itu contoh surat yang udah jadi. Ya. Nah, teman-teman di Kumandang di dalam PPTAO ada yang namanya laporan pertanggungjawaban 1 tahun kepengurusan. Jadi setiap kepengurusan itu di akhir tahun dia harus melaporkan LPJ atau bisa disebut dengan laporan pertanggungjawaban 1 tahun kepengurusan. Dan tadi sudah dijelaskan juga kan apa namanya LPJ ini harus sesuai dengan tempatnya, harus sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga atau ADART. Nah, biasanya dalam LPJ ini harus ada kata pengantar, terus ada program kerja, terus ada dijelaskan juga, dilaporkan juga apa aja program kerja yang terlaksana dan apa aja program kerja yang tidak terlaksana, seperti itu. Terus juga di sini ada kondisi objektif, analisis internal, eksternal, kendala dan solusi, saran dan rekomendasi, dan pasti ditutup. Ada penutupan juga. Dan di sini ada lampiran-lampiran kegiatannya. Jadi wajib mencantumkan lampiran-lampiran atau dokumentasi hasil kegiatan. Nah, dan diakhiri dengan ditandatangani dengan ketua umum ya. Nah, di dalam ADART juga ada yang namanya proposal. Proposal ini biasanya ditunjukkan ketika kita akan melakukan kegiatan dan membutuhkan dana, misalkan membutuhkan makanan, kita biasanya uang itu membuat proposal atau pengajuan dana gitu. Proposal kegiatan atau pernah membuatnya gitu, pernah mengajukan kemana gitu, pernah nggak? Pernah. Kuliah ada ambil proposal. Iya. Biasanya di kampus itu kita suruh membuat proposal gitu kan. Dan di organisasi juga ternyata ada yang namanya proposal. Nah, sama proposal juga harus sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Ada dasar pemikiran, terus ada landasan kegiatan, tujuan kegiatan, tema kegiatan, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, susunan, penelitian, ada rundown, anggaran dana, dan lain sebagainya, estimasi dana yang dibutuhkan gitu. Dan diakhiri dengan penutup.
sudah jelaskan ya bagaimana cara membuat surat, terus seperti apa itu laporan pertanggungjawaban kepengurusan, laporan pertanggungjawaban kegiatan, proposal, dan lain sebagainya. Terus gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung terkait PTL ini? Namanya Ya boleh. kan tadi ada kendala ya. Kenapa? Sebelum ditulis Kendala ya? Nah, biasanya apa sih itu kendala yang sering banget? Nah, teman-teman tadi sudah pemaparan ya tentang PTAO, mulai dari surat, laporan pertanggungjawaban kegiatan, laporan pertanggungjawaban pengurusan, proposal, bantuan dana, dan lain sebagainya. Gimana? Apakah ada yang masih bingung nih dari teman-teman semua? Boleh ditanyakan terkait surat dan lain sebagainya. Boleh, Kak Nisa? Soalnya sebelumnya di PPT tadi yang sudah dipaparkan itu ada kendala. Nah, bisa bingung itu kendalanya dalam pembuatan surat atau apa nih? Biasanya kendala-kendala apa sih yang sering terjadi? Iya tahu kendala surat itu bisa dimasukin dalam kendala ini. Ulangi. Jawabannya beda lagi. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan ya terkait PTO mulai dari surat, laporan pertanggungjawaban kegiatan, laporan pertanggungjawaban kepengurusan, ada proposal kegiatan, terus ada pemohonan dana dan lain sebagainya. Oke ya? Ya. Nah, teman-teman tadi sudah jelaskan terkait PTLO mulai dari surat, LPJ kegiatan, LPJ kepengurusan, proposal, dan lain sebagainya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait surat menyurat ini? Mau nanya, tadi kan di PPT ada istilah kendala. Nah, kendala di sini itu kendala dalam pembuatan surat atau kendala lainnya gitu. Bisa masih bingung. Nah, biasanya kendala apa sih yang sering terjadi gitu? Nah, biasanya maksud kendala di laporan ini atau di suatu proposal itu kendala ketika proses surat menyurat ataupun proses ketika akan mengadakan kegiatan. Misal, ketika akan mengadakan kegiatan pengkaderan atau badan 1 pembelajaran mendasar kepemimpinan. Di kendalanya itu misalkan membuat suratnya ada kendala, nggak ada laptop misalkan ya, itu bisa dimasukkan ke kendala ketika membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Terus contoh kendala lainnya misalkan sulit untuk rapat gitu kan, karena yang rapat misalkan orang itu aja gitu, itu bisa dimasukkan ke dalam kendala dan kendala-kendala lainnya gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kendala biasanya tuh ini gak sih Kak, dari pihak sana, misal kita udah ngasih surat nih ke pihak sana, cuman pihak sana tuh soal respon gitu, gimana ya Kak? Ya surat apa? Misalnya yang contoh tadi tuh surat mohon izin tempat. Oke. Misalkan kita udah, misalkan hamil 1 bulan kita sudah mengajukan surat permohonan izin tempat, kan? Tapi kita udah survei nih ke tempatnya, sudah ngasih surat juga dan kita sudah follow up, tapi tidak ada yang namanya respon gitu kan, tidak ada kepastian. Jadi solusinya kita bisa terus follow up terkait tempat ini, dan kalau misalkan kita ada waktu kita juga bisa ke tempat itu lagi gitu untuk memastikan terkait tempat ini. Jadi
kita mau next ke bagian pedoman teknis. Ada lagi? Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan ya bagaimana caranya membuat surat. Untuk memastikan ulang, saya akan menjelaskan ulang terkait cara membuat surat, karena surat ini yang paling urgent gitu kan ketika acara. Nah, teman-teman bisa baca di poin A, B, C, D. Nah, di poin D ini ada kode dan karakter mekanisme surat. Poin pertama, misalkan yang mengeluarkan surat itu sekretaris umum, maka di setelah nomor terus garing A. Nah, di sininya itu diisi sekretaris umum atau sekum, bukan panitia pelaksana, karena yang membuat surat ini itu sekretaris umum urusan itu. Tapi untuk bulan dan tahunnya itu sama aja. Jadi yang membedakan itu di bagian ini, sekum, sekretaris departemen, sekretaris biro, panitia pelaksana tadi sudah dicontohkan ya, udah ada contohnya. Terus di Kemenang juga ada yang namanya pengurus wilayah. Jadi wilayah komisariat yang ada di wilayah itu. Nah, di Kemenang Matur Komisariat ini itu masuknya ke wilayah Serang karena kampus ini itu berada di Serang. Sekretaris umum wilayah, terus juga sama ya, A itu untuk surat dalam internal, B untuk keluar wadang atau eksternal. Nah, teman-teman boleh lihat di sini. Tadi sudah dijelaskan juga ya terkait nomor surat. Kemudian perkara WHO dan sudah ada sharing jauh juga. Nah, saya mau ngetes nih teman-teman semua untuk mempraktekkan cara membuat surat aja. Nah, kalau RPG itu terlalu sulit ya. Jadi untuk sekarang teman-teman praktek membuat surat sebisa teman-teman. Nanti hasilnya saya akan lihat gitu. Apakah teman-teman sudah tahu sedikit-sedikit tentang surat atau sebaliknya gitu. Nah,
ya, berarti itu Iya. 01 ya? Iya, boleh. 01. Udah? Ya. Udah. Saya ambil kembali ya hasil praktek teman-teman semua. Setelah saya cek, lumayan sih teman-teman udah bisa paham gitu ya terkait bab surat, isi surat, penutup, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Cukup ya, cukup. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan dari teman-teman semua, satu orang aja boleh perwakilannya ketika setelah melakukan kajian ini gitu. Pesan dan kesannya boleh satu orang. Boleh Mbak Nisa? Cukup menarik karena kita bisa belajar cara membuat surat edaran khususnya dalam organisasi. Kesannya? Kesannya semoga saya bisa membuat surat sesuai dengan panduan dari Iya.